Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini dikutip dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai ayat 38. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan telantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari-hari terakhir ini kita mendengarkan berbagai kisah yang mengagumkan yang dilakukan Yesus dalam Injil Matius. Orang yang lumpuh dibuatnya berjalan, orang yang buta dibuatnya bisa melihat, orang yang tuli dibuatnya bisa mendengar, orang yang mati dibangkitkannya. Bahkan setan-setan pun juga takluk pada perintahnya. Ia berkuasa atas segala hal dan segala situasi. Semua dikerjakannya supaya manusia, kita ini, mendapatkan keselamatan. Situasi-situasi yang tidak menguntungkan dalam Injil tersebut bisa jadi merupakan gambaran konkret situasi kemanusiaan kita. Bisa jadi kita sering mengalami berbagai macam gangguan setan. Bisa jadi kita adalah orang yang mengalami badai hidup yang besar. Bisa jadi kita adalah orang yang lumpuh, buta, dan tuli terhadap situasi hidup. Atau bahkan mungkin kita mengalami kematian iman yang dalam. Suatu gambaran nyata yang juga menjadi gambaran orang-orang di sekitar kita. Lantas apa yang bisa kita perbuat? Kita bisa meminta. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kita tidak mampu mengerjakannya sendiri, karena di luar kuasa dan kemampuan kita. Namun kita tidak sendirian. Allah yang kita imani adalah Allah yang peduli, Allah yang mau terlibat dalam kehidupan setiap pribadi. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau membuka hati untuk Dia yang peduli kepada kita? Atau jangan-jangan kita malah menjadi tokoh lain dalam Injil yang justru mencela dan menghujat, serta menolak kehadirannya. Selamat berkarya, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin.